Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali bersama saya Muhammad Ridwan pada video sesi pembelajaran pengantar akuntansi 1. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang akuntansi perusahaan jasa terkait perhitungan harga pokok penjualan atau biaya pokok penjualan dan jurnal penyesuaian untuk usaha dagang. Pada video kali ini kita akan menyambung materi tersebut, yaitu terkait laporan keuangan perusahaan dagang secara ringkas dan jurnal penutup untuk perusahaan dagang. Sedikit review tentang metode pencatatan usaha dagang, yaitu penjurnalan dan sebagainya itu sama dengan usaha jasa. Yang membedakan hanya adanya tambahan akuntansi untuk usaha dagang terkait sediaan barang dagang, ya, dan segala transaksi-transaksi yang terkait dengan persediaan barang dagang tersebut, yaitu pembelian, kemudian retur pembelian kalau ada, serta potongan pembelian, kemudian penjualan, serta retur penjualan dan potongan penjualan kalau ada, ya. Maka untuk usaha dagang juga ada dua cara pencatatan persediaan, yaitu metode fisikal atau periodikal dan metode perpetual. Nah, beberapa metode yang berbeda ini juga mempengaruhi jurnal penutupnya nanti, ya. Jadi disesuaikan jurnal penutupnya bagaimana, tentu mengikuti metode yang digunakan ketika mencatat persediaan dan juga ketika melakukan jurnal penyesuaian menggunakan metode apa apabila dia menggunakan metode fisik atau periodik. Apakah dia menggunakan metode ikhtisar laba rugi ataupun menggunakan metode HPP. Bagi kalian yang masih belum begitu mengerti atau lupa tentang yang kita review ini, silakan melihat video saya sebelumnya terkait materi tersebut. Baiklah, kita langsung saja. Untuk laporan keuangan usaha dagang sebenarnya sama dengan laporan keuangan usaha jasa. Yang membedakannya hanya dalam usaha dagang ada item-item tertentu tambahan terkait persediaan barang dagang. Baiklah, seperti laporan laba rugi, ya, kalau lengkapnya laporan laba rugi komprehensif. Sebagaimana di usaha jasa, maka usaha dagang juga seperti itu. Bagian paling atas adalah pendapatan, bagian paling bawah adalah beban, ya. Hanya saja yang membedakannya yaitu adanya tambahan beban pokok penjualan di antara keduanya. Karena usaha dagang memiliki persediaan barang dagang yang dia jual, dan persediaan barang dagang tersebut sebelumnya kan dibeli. Maka harga pokok barang tersebut yang terjual tersebut maka harus dikurangi lebih dahulu kepada penjualan atau pendapatannya. Maka lengkapnya gini. Paling atas adalah seluruh elemen pendapatan. Dalam hal ini tentu penjualan, karena usaha dagang pendapatan utamanya adalah dari penjualan. Maka kita letakkan di atas seluruh penjualan dan pernak-perniknya, seperti penjualan total sekian, contohnya di sini. Kemudian kalau ada potongan penjualan kita kurangkan, karena potongan penjualan mengurangi penjualan. Misalkan juga ada retur penjualan, kita taruh juga di sini. Di sini contohnya tidak ada, tapi kalau ada taruh retur penjualan mengurangi penjualan juga. Maka penjualan dikurangi potongan penjualan, dikurangi retur penjualan, maka didapatkan itulah dia penjualan bersihnya.
Kemudian penjualan bersih tersebut kita kurangi beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan. Ya, maka dapatlah laba kotor. Nah, di sini beban pokok penjualan langsung satu angka, satu nominal gelondongan ya. Padahal beban pokok penjualan ini atau harga pokok penjualan ini ada perhitungannya dan ini sudah kita bahas di pertemuan atau di video sebelumnya. Silakan diulang kembali apabila ingin memastikan. Nah, boleh beban pokok penjualan ini kita sajikan secara gelondongan seperti ini, atau boleh juga kita rinci kembali seperti ini. Misalkan penjualan bersih sekian, harga pokok penjualannya kita rinci. Di sini juga perinciannya tidak begitu rinci. Ya, kalau kalian masih ingat, perinciannya adalah seperti ini. Persediaan awal, kemudian pembelian, kurangi retur dan potongan, tambah beban akut pembelian kalau ada, maka dapatlah pembelian bersih. Ya, dikurang, maka ini adalah persediaan tersedia untuk dijual. Di persediaan total yang pernah dia miliki, kita miliki, dan tersedia untuk dijual. Baru kita kurangi persediaan akhir, dapatlah HPP. Nah, boleh juga perhitungan lengkap ini yang kita taruh di sini. Ya. Baru dapat totalnya, baru dikurang total penjualan bersih, dikurangi HPP yang sudah kita hitung tadi, dapatlah laba kotornya. Ya, boleh seperti itu, boleh juga diringkas langsung gelondongan sekian HPP-nya. Nah, perhitungannya nanti bisa kita letakkan di catatan atas laporan keuangan, ya, perinciannya. Boleh juga seperti itu. Kemudian, setelah dapat laba kotor, barulah kita kurangi biaya-biaya atau beban-beban yang kita bagi menjadi beban pemasaran apa saja dan beban administrasi dan umum apa saja. Maka total laba, ya, total laba bersihnya dapat. Ya, setelah dikurangi beban tersebut, laba kotor dikurangi total beban, dapatlah laba bersih. Ini secara ringkas, ya. Nah, ini yang tadi sama saja. Laba kotornya dikurangi seluruh biaya-biaya atau beban. Dapatlah laba bersihnya. Ini secara ringkas untuk laporan laba rugi. Kemudian, seperti biasa, laba rugi tersebut nanti akan kita pindahkan ke laporan perubahan ekuitas. Kalau dia perseorangan, laporan perubahan modal. Yaitu sama seperti usaha jasa persis, modal awal, kemudian apa saja perubahan-perubahan modal tersebut berupa penambahan atau pengurangan, apa saja yang bisa menambah dan mengurangi modal, maka lihat kembali di materi sebelumnya tentang laporan keuangan usaha jasa, ya sama saja. Tidak perlu saya ulang di sini. Kemudian berapa penambahan dan pengurangannya tersebut sisanya, baru kita tambahkan ke modal awal, dapatlah modal akhir. Contoh di sini penambahannya adalah dari laba di atas 5.500.000 ini, pindah ke sini. Ya, apabila ada pengurangan seperti prive itu maka silakan dikurangi di sini baru dapat modal akhirnya. Modal akhir ini akan kita pindahkan ke neraca atau laporan posisi keuangan. Ya, ke modal. Nah, untuk lebih jelasnya juga silakan lihat kembali pembahasan kita di video sebelumnya tentang laporan perusahaan usaha dagang, usaha jasa, maaf. Nah, yang membedakan usaha dagang dengan usaha jasa, sebagaimana saya sering katakan, yaitu di persediaan barang dagang. Maka di usaha dagang sama aset lancar, kas, piutang, perlengkapan, dan sebagainya. Yang membedakannya dia ada persediaan barang dagangnya. Di usaha jasa ini tidak ada persediaan barang dagang ini. Kemudian aset tetapnya juga sama, tanah, gedung, dan segala akumulasinya. Dapat total aset sekian, kewajiban dan utang sekian, modal sekian, maka dia harus balance atau seimbang. Sama saja dengan usaha jasa. Jadi membedakan adalah persediaan barang dagang. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa cek di video saya yang lain terkait dengan akuntansi keuangan menengah sebenarnya. Bukan pengantar, tapi tidak apa-apa apabila kalian menganggap perlu,
bisa dilihat video tersebut. Tapi saya contohkan di sini untuk income statement atau laporan laba rugi. Jadi bahasa Inggrisnya, istilah akuntansinya, laporan laba rugi itu income statement. Ya, lebih lengkapnya ini dia terdiri dari 10 elemen. Ya. Sales, penjualan atau seluruh pendapatan nanti dengan segala pernak-perniknya. Kemudian dikurangi cost of goods sold, harga pokok penjualan, maka dapatlah gross profit, laba kotor. Kemudian laba kotor ini sama seperti tadi ya. Laba kotor ini kita kurangin biaya-biaya atau beban-beban, yang beban-beban tersebut dirinci lagi menjadi 3 ya. Yaitu beban penjualan, beban-beban administrasi dan umum, dan beban dan pendapatan lain-lain. Ya. Gross profit, laba kotor kita kurangi seluruh beban ini, maka kita dapatkan pendapatan operasi, ya, atau laba operasi. Kemudian laba operasi ini kita kurangi beban-beban pembiayaan, maka dapatlah laba sebelum pajak penghasilan. Jadi ini lebih lengkap lagi. Kemudian laba sebelum pajak penghasilan ini kita kurangi pajak penghasilan, elemen berikutnya, maka dapatlah laba dari operasi berjalan. Ya, apabila dia memiliki operasi yang tidak dilanjutkan. Apabila ada, maka dikurangi ya laba dari operasi normal ini atau berjalan ini dikurangi operasi yang tidak dilanjutkan, baru dapat laba bersihnya. Inilah laba bersih final. Nanti laba final ini sudah selesai, baru di bawahnya diungkap atau disajikan terkait dengan berapa jatah kepentingan pihak non pengendali. Ya, apabila dia perseroan yang dimiliki oleh banyak pemegang saham, maka harus disebutkan berapa persen dan berapa nominalnya kepentingan non pengendali alias pemilik saham yang bukan mayoritas, ya, para minoritas. Kemudian di bawahnya juga disajikan berapakah earnings per share-nya, laba per lembar sahamnya. Lebih lengkapnya ini contohnya. Nah, ini contohnya. Ya, penjualan. Ini adalah contoh dari yang ringkasan tadi, elemennya. Penjualan, kurangi diskon, ya, potongan penjualan, retur penjualan, sekian. Inilah penjualan bersih. Kemudian cost of goods sold, harga pokok penjualan, dapatlah laba kotor. Kemudian seluruh beban-beban penjualan, sekian, 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 sekian. Beban administratif, sekian, sekian, sekian. Pendapatan dan beban lain-lain sekian-sekian dijumlahin semua, kemudian dapat totalnya berapa, kita laba kotor tadi kita kurangi seluruh beban tersebut, dapatlah laba operasi yang merah ini. Laba operasi baru kita kurangin beban pembiayaan. Yang contohnya di sini beban bunga obligasi, ya, wesel juga sekian, beban riba ini ya. Kurangi, dapatlah laba sebelum pajak penghasilan, yang merah ini. Kemudian berapa beban pajak penghasilannya sekian, kurangin, baru dapat laba bersih tahun ini. Dah selesai, garisnya ditutup 2. Kemudian disajikan bagian kepentingan atau saham minoritas non pengendali sekian. Ya, ini jatah seluruh sahamnya dan non pengendali sekian, dan earnings per share, laba per lembar saham sekian. Ini yang lengkapnya ya. Bisa kalian lihat di video saya terkait ini. Adapun terkait dengan neraca atau laporan posisi keuangan, maka bisa sebelah menyebelah, bisa juga bawah yang menurun. Sama saja seperti usaha jasa, hanya bedanya ada inventory atau persediaan barang dagang. Contohnya di sini aset, di sini non-current asset, aset tetap, aset tak lancar, karena ini berdasarkan IFRS ya. Sedangkan IFRS tidak mewajibkan harus aset lancar dulu di atas, maka dia membaliknya seperti ini boleh.
Tapi yang penting kita lihat perinciannya. Ya, aset tetap seperti investasi jangka panjang, ya tanah, gedung dan sebagainya, kemudian aset-aset tak berwujud ya disajikan seperti biasa, dikurangi seluruh akumulasinya. Kemudian aset lancarnya ya persediaan ada di sini, sedangkan di usaha jasa tidak ada. Kemudian biaya-biaya yang dibayar di muka, piutang dan sebagainya. Kemudian ekuitas dan liabilities ya, kewajiban dan utang juga dibaliknya karena tidak ada kewajiban mengurutkan harus utang dulu di atas. Ya, seluruh ekuitas seperti modal saham preferen, modal saham biasa, modal saham ini premium, atau kalau FASB itu agio, disagio, kemudian laba ditahan dan sebagainya. Terus kemudian utang jangka panjang, utang lancar dan sebagainya. Oke, itu terkait laporan keuangan usaha dagang. Untuk lebih lengkapnya silakan lihat video saya yang terkait dengan laporan keuangan. Tapi di playlist akuntansi keuangan intermediate ya. Kemudian setelah kita membahas laporan keuangan ini, maka selanjutnya siklus akuntansi selanjutnya adalah jurnal penutup. Nah, untuk jurnal penutup ini kita harus merinci ya. Kita harus merinci tergantung metode apa yang digunakan dari awal. Oke. Nah, bukankah dalam usaha dagang itu ada dua metode pencatatan, yaitu metode periodik atau fisik dan perpetual. Kemudian dalam periodik atau fisik itu pun ketika melakukan penyesuaian ada dua metode, yaitu metode ikhtisar laba rugi ataupun metode HPP. Nah, masing-masing metode ini mempengaruhi bagaimana jurnal penutup yang harus kita buat. Baiklah, jurnal penutup itu konsepnya untuk usaha dagang itu persis sama dengan usaha jasa sebenarnya. Hanya saja membedakan adanya terkait pembelian, penjualan ya. Itu saja, karena itu terkait dengan persediaan barang dagang. Langsung kita bahas. Misalkan dia menggunakan metode periodik atau fisik selama ini, dan ketika dia melakukan jurnal penyesuaian, dia menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Bagaimana metode penyesuaian ikhtisar laba rugi itu? Sedikit kita review, yaitu ketika dia melakukan jurnal penyesuaian, jurnalnya seperti ini. Dia tutup persediaan barang dagang awal dengan padanannya ikhtisar laba rugi, akunnya. Kemudian dia masukkan kembali persediaan barang dagang yang sudah dihitung, hasil stok opname yang benar di akhir periode dengan padanannya ikhtisar laba rugi. Kalau jurnal penyesuaiannya kemarin seperti ini, maka penutupnya seperti ini. Yaitu apa? Pertama, seperti biasa, kita menutup seluruh akun-akun terkait dengan pendapatan. Ya, seluruh akun-akun terkait pendapatan kita tutup. Dalam hal ini penjualan. Penjualan ini posisi normalnya adalah di kredit, maka kita tutup, kita taruh di debit. Ya, kita taruh di debit. Kemudian, apalagi terkait pembelian yang akun-akunnya kontra. Ya, seluruh akun kontra pembelian juga kita tutup. Dalam hal ini retur pembelian dan potongan pembelian. Retur pembelian dan potongan pembelian ini posisi normalnya adalah di kredit, lawan dari pembelian. Maka itu kalau kita tutup, kita taruh di debit. Ya, kita taruh di debit. Maka penjualan kita tutup, retur pembelian kita tutup, potongan pembelian kita tutup. Akun lawannya itu ikhtisar laba rugi. Oke. Kemudian setelah kita menutup penjualan dan kontra-kontra pembelian, kita tutup juga beban. Ya, seluruh beban kita tutup. Dalam hal ini beban yang paling pertama kita tutup adalah pembelian, karena pembelian ini kita anggap sebagai beban. Kemudian yang kedua adalah kontra dari penjualan ini. Tambahannya itu ya, untuk usaha dagang. Kontra dari penjualan ini kita tutup. Sebagaimana kontra pembelian kita tutup, kontra penjualan juga kita tutup, yaitu retur penjualan
dan potongan penjualan. Kemudian apalagi yang terkait pembelian juga, yaitu beban angkut pembelian jangan lupa ditutup. Kemudian kita tutup beban-beban yang lain seperti biasa. Maka totalnya kita padankan atau kita lawankan dengan akun ikhtisar laba rugi. Ya, sama seperti usaha jasa, cuma tambah-tambahannya itu terkait penjualan dan kontra-kontranya, dan pembelian dan kontra-kontra pembelian. Kemudian yang ketiga kita tutup apa? Ikhtisar laba rugi yang sudah kita lakukan penutupan barusan, ini nanti kan ada selisihnya nih, mana yang lebih besar antara kredit maupun debit. Misalkan normalnya sih kita anggap laba ya, ikhtisar laba rugi di sebelah kredit lebih besar, maka akan tersisa saldo ikhtisar laba rugi itu di kredit sekian, maka sisa tersebut kita tutup lagi. Nah, yang karena dia di kredit kita taruh di debit. Ya. Akun lawannya modal kalau dia usaha perseorangan atau persekutuan. Ya. Apabila dia rugi alias ikhtisar laba ruginya lebih besar di debit, maka kita balik. Ikhtisar laba rugi kita taruh di kredit, modal di debit. Pokoknya kita tutup menjadi 0. Berapapun dia sisanya, kita letakkan di posisi atau sisi yang berlawanan. Apabila dia jenis usahanya adalah perseroan, maka ikhtisar laba rugi ini kita tutup di laba ditahan. Kalau dia perseroan. Kemudian yang terakhir kita tutup privé, ya, maka privé ini posisi normalnya kan di debit, maka kita taruh di kredit. Nah, akun lawannya adalah modal. Apabila dia usaha perseorangan. Apabila usaha ini adalah usaha perseroan, maka penutupnya adalah dividen yang ditutup. Dividen ini posisi normalnya dia di debit karena dia dianggap sebagai beban. Dividen kita tutup taruh di kredit, dan akun lawannya adalah laba ditahan. Jadi yang saya kurung ini apabila dia adalah usaha perseroannya. Ini saya buat juga di sini. Jadi kalau saya kurung ini maksudnya perseroan jenisnya. Oke. Jadi ini adalah jurnal penutup untuk metode periodik fisik apabila waktu melakukan penyesuaian kemarin mereka menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Nah, bagaimana kalau misalkan dia periode fisik, metode fisik atau periodik, tapi menggunakan metode HPP ketika dia melakukan penyesuaian? Maka kita bandingkan dan kita buat bagaimana perbedaannya. Konsepnya persis sama karena jurnal penutup itu sama saja, tapi yang membedakan adalah karena kemarin ketika melakukan jurnal penyesuaian dengan metode harga pokok penjualan ini, ada beberapa akun-akun yang sudah ditutup sebelumnya langsung di penyesuaian tersebut, seperti pembelian, beban akut pembelian, retro pembelian, ya potongan pembelian. Maka akun-akun ini tidak kita jurnal lagi, ya, tidak kita jurnal lagi karena akan terjadi 2 kali penjurnalan karena di buku besarnya masing-masing ini sudah 0 semua nih. Pembelian udah 0 otomatis, beban akut juga 0, retur pembelian, potong pembelian sudah 0 karena sudah langsung ditutup di jurnal penyesuaian tersebut. Oke ya. Maka ketika kita menutup jurnal, akun-akun tersebut sudah 0, maka tidak akan ada kita tutup lagi. Maka ini sama saja dengan tidak ada nih. Retur pembelian kan sudah ada di sini. Nah, retur pembelian sudah kita tutup di sini. Potongan pembelian juga sudah otomatis kita tutup di sini. Kalau metode HPP, maka ini sebenarnya tidak ada lagi nih. Nah, ini sudah tidak ada. Ya. Jadi bedanya seperti itu. Jadi yang kita tutup cuma penjualan toh. Begitu juga di sini, ya, pembelian sudah kita tutup di sini di dalam jurnal penyesuaian, maka pembelian ini juga tidak ada. Ya, ini tidak ada. Udah 0 dia. Kemudian nih beban angkut pembelian. Jadi beban angkut pembelian ini juga sudah 0 karena dia
sudah ditutup ketika menyesuaikan. Ya sudah, seperti itu. Jadi yang terkait dengan pembelian itu, kalau metode HPP kan sudah sekaligus ketika melakukan jurnal penyesuaian juga sekaligus ditutup di situ. Makanya terkait pembelian itu retur pembelian, potongan pembelian, pembeliannya juga, beban angkut pembeliannya ya tidak perlu ditutup dan memang sudah nol waktu dilakukan jurnal penyesuaian. Sedangkan yang lain, moda ikhtisar laba rugi yang selisih ini, selisih 2 ini tetap ditutup lagi seperti ini, ya. Dan preview-nya juga kita tutup atau dividennya seperti ini, sama seperti metode ikhtisar laba rugi. Oke, jadi itu ada aja gunanya, itu aja bedanya. Jadi intinya kalau metode HPP dia melakukan penyesuaian kemarin, maka akun-akun yang sudah kadung ditutup duluan seperti retur pembelian, potongan pembelian dan beban akun pembelian ini ya otomatis tidak kita tutup lagi, masa 2 kali. Karena ketika kita melakukan jurnal penutup ini, kita mengambil saldo-saldo di buku besar masing-masing. Jadi memang kita lihat di saldo di buku besar masing-masing. Sedangkan yang 4 ini, retur, potongan, pembelian, beban akun ini udah nol duluan, maka ya udah tidak perlu lagi. Oke, itu metode periodik atau fisik. Nah, bagaimana kalau metode perpetual? Metode perpetual ini karena dari awal ya dia menggunakan HPP. Oh maaf, sebelumnya saya ada yang kelupaan. Karena ini metode HPP, ketika melakukan penyesuaian, maka seluruh beban terkait dengan pembelian dan sebagainya itu sudah masuk dalam HPP. Akan ada rekening HPP. Maka HPP ini yang mewakili semuanya. Dalam artian mewakili ini, retur, potongan, pembelian, beban angkut sudah diwakili oleh HPP. Karena ketika dia melakukan penyesuaian, akan ada selisih antara HPP yang didebet dengan HPP yang dikredit. Biasanya yang didebet lebih besar. Makanya ketika penutupan, HPP ini masih ada saldo di sebelah debet. Makanya ketika itu ditutup, kita taruh di kredit. Ya itu, saya hampir lupa, maaf. Jadi yang membedakannya adalah retur pembelian, potongan pembelian, dan beban akun pembelian ini di dalam metode HPP itu tidak ada kita tutup karena dia sudah kita tutup duluan di rekening HPP dan rekening HPP-nya saldonya di debit, maka kita tutup, kita taruh di kredit. Ya, itu dia. Ya. Nah, bagaimana dengan perpetual? Karena perpetual dari awal sudah menggunakan HPP dan menggunakan persediaan, akun persediaan dari awal, ya, dan dia tidak melakukan jurnal penyesuaian terkait persediaan, sebagaimana sudah kita terangkan di video sebelumnya, maka jurnal penyesuaian perpetual, jurnal penutup untuk perpetual itu sama persis dengan jurnal penutup metode periodik yang menggunakan metode HPP ketika melakukan penyesuaiannya. Seperti itu. Nah, berarti sama persis. Penjualannya ditutup, ya. Kemudian HPP ditutup juga, retur penjualan, potongan penjualan jangan lupa, beban lain, dan ikhtisar laba ruginya juga ditutup, dan preview atau dividen ditutup ke laba ditahan. Pertanyaannya, loh, kemana pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, beban akun pembelian? Nah, dalam metode perpetual kan tidak ada itu. Akun pembelian kan tidak digunakan ketika membeli, kan langsung ke persediaan barang dagang. Ya. Beban angkut pembelian juga tidak digunakan karena apa? Setiap ada beban angkut dan beban yang dikeluarkan untuk membeli suatu barang hingga barang tersebut sampai di gudang pembeli, itu kan langsung dimasukkan ke persediaan barang dagang. Jadi tidak ada akun tersebut. Memang tidak ada. Retur pembelian, potongan pembelian juga tidak ada. Setiap ada retur dan potongan itu selalu dikurangi ke persediaan barang dagang. Ya, silakan tonton kembali video terkait dengan metode perpetual dan metode periodikal. Perbandingannya bagaimana? Baiklah, dan jangan lupa metode jurnal penutup ini tetap
kita posting ke buku besar masing-masing. Jadi ingat, setiap ada jurnal, baik itu jurnal umum, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, atau jurnal koreksi, jurnal pembalik, dan sebagainya. Pokoknya kalau ada jurnal pencatatan, ya, maka langsung setelah itu posting ke buku besar. Jadi buku besar itu wadah yang selalu menerima update data dari jurnal. Ya. Selalu itu, setiap jurnal posting ke buku besar. Baiklah, jadi itulah dia perbandingan jurnal penutup untuk metode periodik fisik dan perpetual. Metode periodik atau fisik ada dua cara, tergantung dia melakukan penyesuaiannya kemarin pakai metode apa. Istilah Barugi ya seperti ini. Kalau kemarin dia melakukan penyesuaiannya dengan metode HPP, maka seperti ini penutupnya. Baiklah, itulah dia terkait dengan laporan keuangan usaha dagang dan jurnal penutup usaha dagang. Mudah-mudahan video yang ringkas ini bisa bermanfaat buat kita semua untuk memahami materi tersebut. Saya akhiri, mohon maaf segala kekurangan dan kelemahan saya. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.